Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdal Jikri, NPM 2004290099 dari Agroteknologi 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan kelapa sawit dan budidaya kelapa sawit. Sejarah kelapa sawit atau Elaeis guinensis di Indonesia berawal pada tahun 1848 ketika orang Belanda membawa 4 biji kelapa sawit dari Brownsbon, Mauritius, dan Hortus Botantius, Amsterdam, Belanda. Keempat biji kelapa sawit itu kemudian ditanam di kebun raya Bogor dan ternyata berhasil tumbuh dengan subur. Budidaya kelapa sawit saat ini menjadi primadona yang paling diminati oleh sektor perkebunan maupun masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari potensi produk harga minyak sawit beserta produk-produk turunannya yang sangat menggiurkan. Potensi ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar Indonesia dapat bertahan sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Perbaikan usaha budidaya kelapa sawit harus tetap dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh stakeholder dan petani kelapa sawit. 1. Syarat tumbuh kelapa sawit. Cara tumbuh kelapa sawit yaitu lahan yang memiliki iklim dan jenis tanah yang sentuhan, yaitu lahan budidaya kelapa sawit seperti berikut. Yang pertama, memiliki pH tanah 4,0 sampai 6,5. Kedua, subur. Ketiga, gembur. Keempat, memiliki curah hujan 2.500 sampai 3.000 mm per tahun dengan merata sepanjang tahun. 5. Suhu 25 derajat sampai 27 derajat Celcius dengan lama penyinaran 5 sampai 7 jam per hari. Jika kawan-kawan dapat mengisyaratkan tumbuh kelapa sawit, maka dapat dipastikan hasil yang diraih akan menjadi lebih optimal. Yang kedua, penggunaan bibit unggul. Setelah memenuhi syarat tumbuh kelapa sawit, maka langkah selanjutnya yaitu dengan penggunaan bibit unggul kelapa sawit. Kawan-kawan bisa memperoleh bibit sawit melalui lembaga pertanian atau membeli langsung oleh toko bibit pertanian terdekat. 3. Pola tanam yang jarak tanam kelapa sawit yang tepat. Pola tanam kelapa sawit perlu diperhatikan karena berkaitan dengan efektivitas penggunaan lahan. Pola tanam segitiga sama siku merupakan pola tanam yang paling efektif di area datar. Sehingga di areal bergelombang atau berbukit perlu dilakukan folining untuk mempertahankan jumlah populasi per hektar dengan tetap memperhatikan tingkat kesuburan tanahnya. 4. Waktu tanam yang tepat. Tidak ada waktu tanam yang baku untuk dijadikan patokan di dalam budidaya kelapa sawit. Jika umur bibit kelapa sawit siap tanam dan lahan budidaya telah tersedia. 5. Pemeliharaan dalam budidaya kelapa sawit. Setelah ditanam, pohon kelapa sawit juga harus dirawat agar produksi budidaya kelapa sawit menjadi lebih optimal. Ada 3 proses pemeliharaan budidaya kelapa sawit. Yang pertama, penyulaman dan penjaraan. Jika terdapat bibit sawit yang memiliki pertumbuhan tidak normal, terkena penyakit atau bahkan mati, maka bibit sawit tersebut harus disulam. Penyulaman dilakukan ketika bibit berumur 10 hingga 14 bulan. 2. Penyiangan. Penyiangan yaitu membersihkan gulma yang tumbuh di sekitaran tanaman kelapa sawit. Gulma merupakan tanaman yang pengganggu yang dapat mengambil nutrisi dan makanan pokok tanaman sawit sehingga tanaman sawit akan tumbuh tidak maksimal. Maka sebaiknya mengendalikan gulma secara baik. 3. Pemupukan kelapa sawit. Pemupukan kelapa sawit merupakan kegiatan perawatan budidaya kelapa sawit yang bertujuan untuk memberikan makanan atau nutrisi kepada tanaman kelapa sawit.
Pemupukan kelapa sawit juga dilakukan sesuai umur dengan menggunakan setengah dari dosis pemupuk kimia ditambah pupuk organik cair Gradients spesies tanaman perkebunan. 6. Pengendalian hama dan penyakit. Hama dan penyakit merupakan kendala yang dihadapi oleh petani budidaya kelapa sawit. Serangan hama dan penyakit dapat membuat kelapa sawit tidak berproduksi secara maksimal, bahkan akan membuat kelapa sawit gagal panen. Hama dan penyakit pada tanaman budidaya kelapa sawit yaitu: pertama, hama ulat api. Hama ulat api menyerang pada bagian daun kelapa sawit. Serangan hama ini akan membuat daun berlubang hingga daun habis hanya tersisa tulang daun saja. 2. Hama kumbang. Pada umumnya, hama kumbang yang menyerang tanaman kelapa sawit yaitu kumbang tanduk. Kumbang ini memakan daun muda mengakibatkan daun berbentuk segitiga pada saat dewasa. 7. Panen buah sawit. Tahapan terakhir pada budidaya kelapa sawit yaitu pemanenan kelapa sawit. Pada umumnya, kelapa sawit mulai berbuah setelah berumur 5 tahun atau 5,5 bulan setelah penyubrukan. Buah sawit dapat dipanen ketika berumur 31 bulan, namun tidak semua buah kelapa sawit bisa dipanen secara bersama. Jika kawan-kawan memanen buah sawit sebelum waktu panen, maka kelapa sawit tidak akan menghasilkan produksi yang baik ke depannya. Sekian penjelasan dari budidaya kelapa sawit yang saya buat. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.